Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Mei Ayuni Indira Putri dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah emosi pada remaja. Yang pertama itu ada pengertian dari emosi remaja. Remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Pada fase ini, emosi cenderung lebih intens, labil, dan sensitif karena perkembangan otak, terutama di bagian sistem limbik atau emosi, dia itu berkembang lebih cepat dibandingkan korteks prefrontal atau pengendalian dirinya. Selanjutnya, itu ada bentuk masalah pada emosi remaja. Yang pertama itu ada emosi tidak stabil atau mood swing. Di sini itu remaja saling mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan intens. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon dan perkembangan otak yang belum matang sempurna. Selanjutnya, yang kedua itu ada kecemasan atau anxiety. Remaja itu sering merasa khawatir berlebihan tentang nilai pergaulan dan penampilan. Gangguan kecemasan ini termasuk masalah mental yang umum terjadi pada remaja. Yang ketiga itu ada depresi remaja. Depresi remaja ini ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, mudah lelah, dan merasa tidak berharga. Di zaman sekarang ini angka depresi meningkat pada masa remaja. Selanjutnya itu ada faktor penyebab masalah emosi remaja. Yang pertama itu ada faktor biologis. Pada masa remaja terjadi peningkatan hormon seperti estrogen dan testosteron yang mempengaruhi suasana hati. Selain itu, bagian otak yang mengatur emosi berkembang lebih cepat dibandingkan korteks prefrontal. Akibatnya, jadinya remaja itu lebih impulsif dan emosinya lebih intens. Yang kedua itu ada faktor keluarga. Pola asuh yang keras, kurang perhatian, konflik orang tua, atau kurangnya komunikasi hangat itu bisa buat remaja gak aman secara emosional. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam pembentukan regulasi emosi. Selanjutnya yang ketiga itu ada faktor lingkungan sosial. Faktor ini itu adalah tekanan dari teman sebaya, bullying, tuntunan akademik, serta kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dapat memicu stres dan kecemasan. Selanjutnya itu ada faktor trauma. Faktor trauma ini adalah pengalaman seperti kehilangan orang terdekat, perundungan, atau kegagalan besar dapat meninggalkan dampak emosional yang mendalam jika tidak diproses dengan baik. Selanjutnya itu ada dampak. Yang pertama, prestasi akademik menurun. Contohnya itu seperti yang kita biasanya di semester 1 itu mendapat IPK 4, terus nanti semester 2 itu tiba-tiba turun menjadi 3,8 atau turun menjadi 3,7. Terus yang kedua itu konflik sosial. Contohnya itu kita sedang bermasalah dengan orang lain. Terus yang ketiga, perilaku agresif atau menarik diri. Menarik diri ini itu maksudnya kita menutup diri dari orang lain, menjauh dari orang lain. Nah, yang terakhir itu ada risiko gangguan mental jangka panjang. Next itu ada upaya. Yang pertama, dukungan keluarga yang hangat. Yang kedua, keterampilan regulasi emosi. Yang ketiga, konseling atau psikoterapi bila diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.